Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning students. Kita kembali lagi. Bapak hari ini akan mencoba menjelaskan tentang prosedur teks. Apa itu yang dimaksud dengan prosedur teks? Kita mulai dari number one. Prosedur text is a text that is designed to describe how something is achieved through a sequence of actions or steps. Jadi yang dimaksud dengan prosedur teks adalah teks yang didesain untuk menggambarkan bagaimana sesuatu dicapai through a sequence of actions or steps, melalui serangkaian aksi atau langkah-langkah. Kemudian the social purpose of procedural text is to show how something is done through a sequence of steps which enable the reader to achieve the goal. Tujuan sosial dari prosedur text adalah to show, menunjukkan how something is done, bagaimana sesuatu itu dilakukan through sequence, melalui serangkaian of steps, langkah-langkah which enable, yang memungkinkan the reader, pembaca, to achieve, mencapai goal, tujuan. Kemudian yang ketiga, the purpose of procedur text is to tell the reader. Oke, ini tadi yang di atas tadi social purpose, yang ketiga adalah purpose, tujuan dari teks prosedur adalah memberitahukan kepada pembaca how to do, bagaimana melakukan, or make something, atau membuat sesuatu through a sequence, melalui serangkaian of actions or steps, dari serangkaian aksi atau langkah-langkah. Oke, itu tujuannya. Kemudian yang keempat, generic structures of procedur text. Bagian-bagian dari teks itu, prosedur text ini kemudian aja. Oke, easy, it's just three. Yang pertama adalah goal atau yang disebut juga dengan tujuan dalam di sini. Oke, biasanya ini adalah di judul. Jadi goal itu adalah judulnya lah, tujuannya. Kemudian yang kedua, yang B adalah materials, bahan-bahan. Yang ketiga adalah steps, langkah-langkah. Steps. Kemudian language features of procedur text, ciri kebahasaan. Yang pertama adalah menggunakan simple present tense, jadi menggunakan verb one. Yang kedua menggunakan imperative sentence, jadi menggunakan kata perintah. Kata perintah atau verb one tanpa subjek lah, nanti kita lihat contohnya. Yang C adalah using action verb such as add, cook, make, pour, etc. Menggunakan kata kerja aksi seperti add, menambah, tambahkan, cook, masak, make, buatlah, pour, tuangkan, etc. dan lain-lain. Yang D, using time sequencers, menggunakan urutan waktu atau temporal conjunction atau kata sambung waktu seperti first, pertama, second, kedua, next, kemudian, after that, setelah itu, etc. dan lain-lain. Oke, kita akan mencoba langsung ke contohnya. Perhatikan contoh daripada prosedur teks. Oke, contohnya adalah how to make a cup of coffee. Bagaimana membuat secangkir kopi. Oke, tadi teks prosedur terdiri dari 3 bagian atau strukturnya. Yang pertama adalah goal. Nah, jadi judulnya ini adalah yang disebut dengan goal atau tujuan. Bagaimana membuat sebuah kopi. Kemudian yang kedua adalah materials atau bahan-bahan. Nah, di sini dia menyebutkan bahan dan alat yang dibutuhkan untuk membuat make a cup of coffee. Yang pertama adalah 2 spoons of sugar, 2 sendok gula, 1 spoon of coffee powder, 1 sendok bubuk kopi, hot water, air panas, a cup, 1 cangkir, a spoons, dan 1 sendok. Prosedur, nah ini yang disebut dengan steps atau langkah-langkah atau method bisa juga.
Prosedurnya yang pertama, prepare 2 spoons of sugar. Siapkan airnya 2 sendok gula, 1 cangkir air panas, 1 spoon of coffee powder, 1 sendok kopi bubuk kopi, a spoon, dan 1 sendok. Kemudian put 1 spoon of coffee powder into the cup. Letakkan 1 sendok bubuk kopi ke dalam cangkir. Yang ketiga, pour some hot water into the cup. Tuangkan beberapa air panas ke dalam cangkir. Yang keempat, add 2 spoons of sugar into a cup of coffee. Tambahkan 2 sendok gula ke dalam secangkir kopi. Dan terakhir adalah stir it well and the hot coffee is ready to drink. Aduk dengan baik, kemudian dan kopi panas siap untuk dihidangkan. Oke, ini adalah contoh dari prosedur teks. Nah, tadi disebutkan bahwa ciri-ciri kebahasaan adalah menggunakan imperatif. Nah, yaitu kata perintah. Di sini kita perhatikan kata-kata stir, add, pour, put, and prepare itu tanpa didahului subjek. Nah, ini yang disebut dengan imperatif. Jadi kata kerja tanpa subjek, langsung kata kerja itu berarti imperatif, kata perintah. Prepare 2 spoon of sugar. Siapkan 2 sendok. Put 1 spoon of coffee powder. Masukkan 1 sendok bubuk kopi. Pour some hot water. Masukkan, tuangkan air panas dan lain sebagainya. Okay, I think it's enough for how to make a prosedur text-nya. Bapak harap my students understand what I try to explain. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.